Nomor 2 negara NTM biru minda negara kota Nuariar lagi. Isai ngomboy, endega isai, anuang ngomboy, kina lipinip. Bawa, ambil nuti apa puam dengan nugati, mari. Peter. Ala ni mdeno apa puam de member kwa ito ko ba kulimba kuyo. Nina kalau lu kumain ke anu walbu kana hari ini BMBT. Kino lipi anti. Terima kasih. Jadi selanjutnya saya pakai bahasa daerah langsung. Minta maaf. Pak, men kiri yinin nebe ampe ayam nongkom ngara kampi wan nongkom ngora me kira kayak itu men Batman ano Jangan sedikit itu untuk kami layani masyarakat saja. Kalau bapak-bapak yang apa yang ada di meja kita nikmati saja. Terima kasih. Ya. Ya, jadi sekali lagi kami banyak terima kasih masyarakat yang ada kumpul pada hari ini dan berkat yang ada ini kemampuan kita sampai di mana cukup itu saja. Itu kemampuan kita. Jadi jangan bilang jadi apa yang ada sedikit dia nikmati. Terima kasih. Ini ya kita berfungsi. Ini tu bina orang itu bisa terlibat. Orangnya orang kau, orangnya orang kota. Ini orang lu marah lu orang begini kalau Kolam sendiri ayam punya kolam tidak campur. Ya jadi kalau begitu bapak, jadi bisa ambil, makan bebas, jadi ya bisa ambil. Ini kami kemampuan atau batas di negara negatif miliar kamu go, di negara Eropa ini nomor itu miliar lah. Jadi cara bagaimana ke? Mari bapak. Timo. Ada di situ. Ya, saya senang karena program pemerintah untuk PON 2020 rencana pemerintah tetapkan di tempat daerah Tolikara dan tempat kami punya daerah di tempat ini, maka saya secara pribadi mendukung dan senang. Dan ya kita akan mendukung karena kami sebelumnya kami sudah punya program ke depan bahwa di sinilah kami akan siapkan 2 hektar untuk rencana untuk ya karena daerah Tolikara merupakan daerah sentral Papua, maka semua karena banyak pegawai negeri ini banyak yang ke Jayapura mereka cari wisata dan lain jadi makanya kita membuat sesuatu yang untuk supaya pemerintah ini mereka jadi betah di daerah ini supaya ada kegiatan dan kita membuat seperti Monas Jakarta seperti itu. Tolikara merupakan jantung Papua, maka kita buat seperti Monas. Jadi kita siapkan untuk jadi Monas kedua di Tolikara ini. Jadi karena merupakan daerah sentral, maka kita ke depan menyiapkan untuk para wisata dan layang seperti ini semua bisa usaha di daerah ini. Jadi supaya pemerintah buat supaya masyarakat saya juga bisa orang banyak dari wisata masuk bawa uang dan sampai masyarakat ini bisa jual beli dan bisa dapat uang itu karena ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi kita mendukung program pemerintah untuk acara-acara hal seperti begini, kami masyarakat sangat mendukung. Jadi saya sebagai tokoh masyarakat di daerah tempat ini, saya mendukung program pemerintah dalam hal ini khusus para nelayan untuk para nelayan yang untuk para nelayan untuk mendukung untuk daerah ini karena daerah ini strategis. Dari atas dia mendukung. Jadi tidak ada Papua ini tidak ada kalah dengan Tolikara karena dia arahnya di puncak gunung, jadi dia arahnya puncak gunung, jadi dia terbang ke bawah begitu. Jadi kami sangat senang.
Ya, itu saja dan terima kasih pada proyek ini rawo kota noko nir ala ya pihak gereja dengan masyarakat ala degeba terima kasih wayo kirowa tepuk tangan. Salah satu kegiatan memang nir sekitar tetangga ini banyak tetapi juga distrik mename area ko yang noti ke pemerintah. Saya juga tadi tidak mengerti apa dia bicara sampaikan untuk saya ini, tapi cuma saya dengar kata tinju. Jadi saya nama Karol Renwarin, kalau di Indonesia maupun di Papua mengenal dengan si rambut putih. Karena saya punya rambut putih setelah saya sekolah di luar. Kemudian saya mengurus tinju, terus terang yang disampaikan oleh saudara Nelson. Saya guru tahun 76, 77, 78 di Wamena. Kemudian tahun 79 itu kita dari Kurulu mau jalan ke sini, ke Karubaga. Tapi saya pikir ini waktu itu masih jalan sebelum pemekaran ini kan masih jalan tikus. Sehingga kita para guru itu tidak hanya sampai di Kurulu dan jalan kembali ke kota Wamena. Tapi saya yakin dan percaya kebetulan saya juga diundang ke sini mewakili dari KONI Provinsi Papua yang mana kita ada punya rencana untuk PON 2020 nanti di Papua. Berarti saya datang sekaligus saya mensurvei tempat. Saya sudah melihat ini kepada Pak Basmin selaku yang mempunyai tanah bisa memberikan 2 hektar untuk pelaksanaan ini. Saya akan melaporkan kepada gubernur nanti dalam sebagai ketua KONI Papua. Ya. Dan kemudian kemarin juga sudah saya ketemu dengan Pak Wakil Bupati dari saya di kantor KONI yang saya katakan saya mau datang untuk melihat para layang ini. Ternyata antusias daripada masyarakat di sini sangat mendukung. Saya sampaikan terima kasih. Ini hal-hal yang saya akan sampaikan kepada wakil gubernur maupun gubernur bahwa Papua bangkit, mandiri dan sejahtera mulai dari Tolikara. Terima kasih. Itu banyak. Karena dulu itu lebih banyak dilihat ke orang-orang pantai. Tapi saya berontak sehingga orang gunung yang banyak saya tarik untuk menjadi pecinju nasional di tingkat di Indonesia. Dan sekarang juga pun pecinju-pecinju dari gunung lebih banyak yang berkecimpung di tim tinju Papua. Saya kira demikian. Sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Karena Tuhan berikan nafas dan hidup, cuaca yang bagus. Pertama kita tepuk tangan kepada Tuhan dulu. Terima kasih, kami hormati hamba Tuhan. Dan kami hormati saya sendiri sebagai Kepala Kabit Seni Budaya. Para layang ini tadi malam saya tidak tidur. Kalau mereka uji coba ini mereka bisa jatuh kan tidak? Saya rasa sedih. Karena kita menciptakan perubahan ini bukan segampang itu. Amin. Jadi setiap menciptakan perubahan ini, saya ucapkan terima kasih bukan karena ini, tapi Tuhan membawa kamu. Dan tadi terbang, saya juga trauma. Apalagi keluarga kami ini kemarin terjadi kerusuhan. Selain itu juga harapan kami PON 2020 ini.
Woi, anak kecil jauh. Jauh, jauh. Sebagai anak koteka, saya bisa temukan lokasi ini bisa untuk ke depan PON 2020 diadakan sini karena saya sebagai anak koteka, saya terbang dengan koteka. Jadi bisa internasional pun bisa hadir di sini supaya di sini untuk tempatkan untuk festival paralayang di Tolikara ini tahun 2020 bisa diadakan di sini, dan kalau bisa 2015 juga bisa adakan di sini supaya teman-teman saya dari luar maupun dari dalam negeri mereka bisa ikut kegiatan saya ini. Oke, prestasi yang pernah Pak saya raih itu prestasi di mana? Ya, saya kejuaraan nasional di Malang, terus setelah itu kedua di Jawa Barat di Bogor. Jadi saya sudah termasuk atlet nasional. Jadi kalau bisa pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten bisa akomodir bahwa olahraga ini bisa tingkatkan juga ke depan. Kalau di tingkat nasional internasional pernah terlibat? Iya, saya sudah pernah untuk sampai kejuaraan juara umum untuk provinsi Papua saya sudah masuk 2 kali. Oke, harapan untuk potensi layang ini untuk generasi Papua, anak-anak Papua ini bagaimana? Kalau bisa untuk khususnya untuk aset daerah, untuk khusus untuk teman-teman dari Tolikara bisa 20 atau 10 orang kita bisa didik, karena saya ini binaan dari TNI AU Lanut Jayapura, sedangkan saya sudah dari kecil sampai dibesarkan dari TNI AU. Saya sudah belajar ilmu dari situ, sekarang saya kembangkan untuk saya sebagai anak koteka saya lakukan seperti ini. Terima kasih. Ya. Kami pemerintah Kabupaten Tolikara sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada saudara-saudara kita para atlet perlayan yang sudah lakukan beberapa hari ini, oleh karena Tolikara itu punya potensi yang luar biasa. Perlu kita kembangkan kalau ini kita serius
Ini pertama kali seluruh Papua khusus untuk Tolikara yang terjun seperti ini, menurut saya ini pertama kali. Dan seluruh rakyat Tolikara memberikan dukungan penuh kegiatan ini. Ya. Antusias masyarakat kepada pemerintah dan tim para atlet yang sedang mulai terbang hari ini. Kami atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih. Kemudian saya selaku panitia Festival Budaya dan Paralayan Kabupaten Tolikara untuk tahun 2014 ini, tentu ini pertama kali. Dan ini pasti ada kekurangan-kekurangan. Tetapi semangat dari pemerintah dan rakyat Tolikara cukup tinggi. Ya, ini modal kami luar biasa, modal semangat luar biasa. Dan ke depan untuk menyusun PON 2020, ya kita sudah mulai kerja keras. Tahun depan kita kembali ke tanggal 4 sampai 6 Agustus, Festival Budaya dan Paralayan Tolikara. Kita kembali jadwal pertama. Kenapa kita geser? Karena satu dan lain hal, sehingga kegiatan dilakukan hari ini sampai 17 menyusun ulang tahun Republik Indonesia yang ke-69, ya ini menjadi bahan dokumen untuk promosi lebih baik lagi 2015. Nah, kami akan kerja keras terus. Ya, terima kasih. Sangat apresiasi sekali dengan sepak terjang dan kerja keras daripada Pak Wakil Bupati dan masyarakat Tolikara, di mana bisa menyelenggarakan satu pesta budaya, kemudian bersamaan dengan penyelenggaraan Paralayang ini. Saya selaku dari pengurus KONI, saya akan membuat satu laporan khusus untuk Pak Ketua Umum KONI, dalam hal ini Gubernur Provinsi Papua dan Wakil Gubernur, untuk bisa tetap sesuai dengan rencana bahwa Tolikara minta untuk pelaksanaan Paralayang pada PON 2020. Kita akan usahakan supaya tetap akan dilaksanakan di sini, yang mendukung, di mana Pak Wakil Bupati dan Pak Bupati sendiri sudah mengatakan bahwa salah satu target untuk sasaran terbang layang juga Paralayang ini akan dirubah tempatnya. Kita akan dukung. Sebagai pengurus KONI dari Papua, kita akan mendukung secara penuh untuk pelaksanaan PON 2020 di Papua, di mana Tolikara bersiapkan diri untuk pelaksanaan Paralayang ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Kemudian Ketua Panitia Pak Bupati Tolikara memberikan apresiasi tinggi-tingginya kepada saudara-saudara kami KONI di Papua. Pemerintah Provinsi Papua memberikan dukungan penuh kepada Festival Budaya Tolikara dan Paralayang tahun 2015 dan menyusul tahun PON 2020. Kami minta supaya pemerintah provinsi dan KONI Papua mohon berikan dukungan penuh kepada kegiatan Festival Paralayan dan Festival Budaya Kabupaten Tolikara untuk 2020 dan 2016 dan seterusnya. Terima kasih. Pak Wakil Bupati segera dijadikan untuk anggaran untuk 2014 atau 2015. Jadi kalau bisa segera di kegiatan ini memang sudah sangat bagi bulan sudah luar biasa karena para saudara-saudara kami yang lain juga ada seni Papua juga dari hasil Tolikara juga, karena dari sudah Paralayang, karena itu Paralayang masyarakat Tolikara juga sudah senang untuk kemajuan untuk ke depan, sudah semangat dan juga sudah menarik. Kalau budayanya sendiri, festival budayanya? Ya, nanti sebentar lagi kita akan tanya, ada juga sebentar sudah siap, nanti akan masuk lagi, akan tampil sebentar. Masing-masing grup sudah siap, dalam masuk. Jadi masyarakat, intinya masyarakat mendukung kegiatan pemerintah nih ya? Ya, sangat mendukung dan sudah semangat lagi. Siapa yang Bang menekuni olahraga Paralayang ini, bagaimana dengan generasi anak-anak kecil ke depan, bisa memotivasi mereka ke depannya seperti apa? Ya, jadi macam
mungkin pemerintah daerah bisa mendorong masyarakat di tempat yang Tolikara untuk bibit untuk ke depan. Untuk maju lagi. Ikut jejaknya saya. Ya. Kita sudah program untuk tahun depan akan melakukan kegiatan seperti begini, tetapi lebih kita tingkatkan lagi, sehingga acara seperti begini lebih menarik, sehingga bisa kita mendapat apresiasi dari masyarakat, tetapi juga ketika disiarkan langsung oleh Papua TV, masyarakat Indonesia bisa menyaksikan secara langsung, sehingga ada daya tarik untuk mereka ke Kabupaten Tolikara. Dan tetap kami akan kerjasama dengan Pak Bupati, Wakil Bupati untuk program kegiatan pariwisata ke depan. Kemudian untuk promosi akan tetap kami laksanakan, baik promosi para layar di sini, tapi juga budaya akan kami tampilkan. Ketika ada permintaan dari negara mana atau dari Indonesia dan dalam negeri, akan tetap kami tampilkan budaya Tolikara untuk lebih dikenal lagi untuk masyarakat Indonesia dan bahkan luar negeri. Oke, secara untuk lebih kepada teknis dalam hal ini melestarikan dan memperhatikan budaya dari kesenian dan kerajinan dari masyarakat Tolikara. Ya. Untuk sementara setiap tahun kami akan mendapatkan dana pembinaan khusus untuk membina grup-grup tari atau tim tari yang ada di Kabupaten Tolikara. Dan pada kesempatan ini karena kegiatan kami lakukan, kami rekrut 6 distrik. Untuk sementara ini akan mereka tampil hari ini dan besok, dan hari Senin dalam rangka upacara 17 Agustus. Dan ke depan kami akan rekrut semua distrik yang ada, 46 distrik ini, untuk mengikuti kegiatan festival seperti ini. Nanti dari Desa Wisata akan melihat kira-kira grup tari mana yang menarik, yang punya potensi, itu akan kami bawa untuk tampil di setiap event yang ada. Kamu dari kepala daerah kami, masyarakat kebijakan dari pemerintah sendiri seperti apa? Ya, tentu kegiatan festival budaya Tolikara ini memang sayang ini sedikit punah. Karena sedikit punah, masyarakat sudah tidak tahu lagi budaya itu seperti apa. Oleh sebab itu, mulai dengan adanya kegiatan festival budaya Tolikara dengan para nelayan ini, dalam momen ini kita memulai lestarikan budaya Tolikara. Dan ini sebenarnya banyak. Tolikara itu ada 30 distrik, ada sedikit berbeda. Keunikannya agak beda, penampilan tarinya beda. Dari sini, dari bawah, dari sebelah sana sedikit berbeda. Ya, itu sebabnya kelebihan ini, keunikan ini seharusnya kita harus melestarikan. Ya, saya ini akan yang lalu-lalu sudah seperti itu. Tetapi itu tidak mengurangi, tapi semangat pemerintah untuk melestarikan budaya ini kita terus mendukung para grup-grup tari yang sudah siap untuk melaksanakan kegiatan untuk kali ini. Baik, terima kasih. Melaksanakan kegiatan dan tetap yang akan kita laksanakan setiap tahunnya, dan akan kita tambah lagi jumlah pesertanya, tidak hanya perwakilan dari beberapa distrik saja. Saat ini peserta terlibat dari perwakilan 6 distrik, yaitu Distrik Karubaga, Distrik Wenam, Distrik Wugi, Distrik Kuari, Distrik Goyage, dan Distrik Kondaga, serta perwakilan TNI Angkatan Udara, Federasi Aerosport seluruh Indonesia yang disebut Federasi
dan KONI Provinsi Papua. Dengan diadakannya festival budaya dan para layang ini, kita harapkan akan menjadi daya tarik para wisatawan dalam dan luar negeri, terutama wisatawan dengan minat khusus asli daerah. Kabupaten Tolikara akan menjadi tuan rumah kejuaraan para layang Pekan Olahraga Nasional PON 2020. Maka dalam persiapan itu, ke depan kami bekerja sama dan KONI Provinsi Papua akan melatih putra asli daerah Tolikara untuk menjadi atlet para di Kabupaten Tolikara. TNI Angkatan Udara yang telah bersedia mengirimkan para penerjunnya, anggota Federasi Airsport seluruh Indonesia, PASI, KONI Provinsi Papua, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tolikara. Kiranya apa yang telah dilaksanakan dapat membawa, saya ulangi, dapat membawa kebaikan bagi kita semua. Kepada Bapak Gubernur atau yang mewakili, sekiranya dapat membuka Festival Budaya dan Paralayang tahun 2014. Saya tambahkan sedikit, Bapak Ibu undangan yang saya hormati, turis asing, wisatawan yang seharusnya hadir dalam kesempatan pembukaan Festival dan Paralayang Kabupaten Tolikara hari ini, mereka tidak bisa hadir karena jadwal dan mereka tahu tanggal 4 sampai tanggal 8. Hari ini kita tidak menyesal, semangat pun tidak mengurangi untuk membangun pariwisata Kabupaten 2014 ini dan seterusnya. Maka kesempatan ini permohonan maaf kepada Kelurahan Tolikara, satu turis pun tidak hadir karena mereka tahu tanggal 14 sampai 6 Agustus. Penundaan waktu ini mereka tidak tahu. Mereka sampai 2 Mei dan mereka kembali. Tapi tahun depan kami kerja keras, kami kembalikan lagi kepada tanggal 4 sampai dengan 6 Agustus yang akan datang 2015. Demikian, terima kasih atas perhatian kita semua. Tuhan memberkati. Sambutan Gubernur Papua pada acara pembukaan Festival Budaya dan Paralayang Tolikara tanggal 15 Agustus 2014 di Tolikara. Yang terhormat Ketua MRT, yang terhormat para anggota Pokok Pindah Papua, Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Tolikara, Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah, Bupati Tolikara dan seluruh jajarannya, anggota Muspida Kabupaten Tolikara, media masa baik cetak, elektronik dan online dalam maupun luar negeri, wisatawan dalam maupun luar negeri. Para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, perempuan dan pemuda, peserta Festival Budaya dan Paralayang Tolikara, para tamu undangan, kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk menyaksikan pembukaan Festival Budaya dan Paralayang Tolikara tahun 2014. Hadirin yang saya hormati,
Seperti kita ketahui saat ini, ekonomi kita bertumbuh pada hasil devisa dari minyak bumi dan gas alam. Padahal sumber daya alam minyak bumi dan gas alam tersebut lama-kelamaan akan berkurang sehingga pada masa yang akan datang yang cukup besar tentang pengembangan kepariwisataan di seluruh provinsi Papua. Hal ini ditetapkan di garis besar haluan negara tahun 1988 yang menunjukkan pariwisata perlu ditingkatkan untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan penerimaan ini di mana pemerintah kabupaten kota dalam menjalankan roda pemerintahan sumber pembiayaannya tidak harus mengandalkan dana dari pemerintah pusat semata. PBT adalah kegiatan atraksi budaya dari beberapa distrik di Kabupaten Tolikara yang dikemas menjadi Pesta Raya Tolikara untuk mendukung pariwisata Kabupaten Tolikara menjadi salah satu destinasi wisata di Provinsi Papua. Menampilkan atlet-atlet para layang nasional sebagai persiapan Kabupaten Tolikara menjadi tuan rumah penyelenggaraan PON Pekan Olahraga Nasional ke-20 yang dihadiri 15 orang atlet para layang nasional dari Jakarta, Bali, Bandung selama 3 hari. Kabupaten Tolikara, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI dengan melakukan promosi di tingkat nasional dan internasional, serta konsultan yang membuat desain pembangunan kepariwisataan Tolikara. Hadirin yang berbahagia, saya himbau kepada seluruh masyarakat Tolikara agar bersatu padu, berkomitmen, mensukseskan visi dan misi, membangun Kabupaten Tolikara menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Provinsi Papua. Apresiasi yang tinggi kepada Bupati dan Wakil Bupati beserta jajarannya bersama masyarakat adat dan tokoh-tokoh masyarakat yang telah membangun budaya dan pariwisata sebagai alat pertumbuhan ekonomi masyarakat menuju kemandirian Kabupaten Tolikara, khususnya dan terwujudnya visi Gubernur Wakil Gubernur Papua, yaitu Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera. Juga ucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang bekerja dengan tulus dalam waktu singkat dengan melaksanakan kegiatan yang baik seperti saat ini. Saya berharap kegiatan ini menjadi kalender kerja tahunan yang dilakukan terus-menerus. Hingga pembangunan wisata budaya dan wisata rohani serta wisata olahraga para layang di Provinsi Papua, khususnya di Tolikara, tercapai sesuai dengan harapan kita bersama. Demikian beberapa hal yang saya dapat sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Akhirnya dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Festival Budaya dan Paralayang Tolikara 2014 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat siang Ibu Bapak. Kami saksikan bersama pada siang hari ini Paralayang ada 15. Distrik Karbaga Bisamayu. Siap-siap kedua Wenam. Sementara kita saksikan bersama lagi sementara belum nampak informasi.
Habis ini di 1006 siap-siap. Jumlah pemuda pemilih semuanya 115 peserta atau jiwa. Saya harap masyarakat peralihan tiba di Merah Putih. Saya harap peralihan sebentar tiba di lapangan Merah Putih. Jadi saya harap masyarakat bisa pinggirkah. Sudah. Saya harap masyarakat yang sekitar sana coba minggir. Ini adalah ya, menang. Siap-siap distrik Kuari. Ya, selesai distrik. Ya, tepuk tangan. Ulang tahun kita tepuk tangan bersama. Memang dulu rumput kami memang begini. Sekarang sudah berpakaian tapi memang banyak ruang kami memang. Sekarang kita berpakaian. Ya, benar. Saraf stop agak jauh sedikit. Stop 15 meter dekat. Yoro jauh.
Itu betul-betul asli. Asli betul-betul. Supaya ada. Yang pertama ada pembukaan. Kalau besok ada perlombaan. Kondaga, kami saksikan distrik Kondaga. Kami atau ibu-ibu kami memang nenek moyang dulu memang begitu. Itu yang asli. Tapi jangan dipegang. Ya, distrik ini memang pernah ditampilkan Munas di Jakarta. Pernah juara di Tolikara. Pernah disajikan di Jakarta. Ya, sambil kita menyaksikan dari distrik penonton di pinggir karena satu penerus ini akan masuk di lapangan di tengah-tengah kita. Ya, distrik Kondaga agak tiang bendera agak ke sebelah sedikit. Ada satu perenung mereka mutaga. Ya, 15. Sementara ini goyangnya tunggu dulu. Peralatan mendarat dulu. Sebelumnya saya sampaikan. Ya, sebentar yang akan mendarat penerjun dari Lanut Jayapura atas nama Sertu Bambang. Ya, ini Peltu Edi dari Lanut Sulaiman Bandung. Berikutnya akan segera masuk dari Lanut Jayapura Sertu Bambang. Ya, inilah Sertu Bambang dari Lanut Jayapura. Ya, terima kasih. Coba kita saksikan bersama. Ya, mari kita tepuk tangan untuk distrik. Luar biasa karena anak itu juga dia sama ikut saya. Memang dulu kami begini. Jadi sedih kan tidak? Sedih? Sedih kan tidak? Ya, mari kita tepuk tangan. Memang dulu kami begini, tapi karena Injil masuk, karena ada perubahan.
sampai saat ini dan detik ini. Memang dulu tidak ada korek. Orang tua korek tidak ada. Korek ini baru. Maka mereka tarik, orang bilang bahasa daerah itu tenggen. Dia bisa bikin api, dia bisa menyala. Nanti kita lihat. Adat kami perlu diangkat. Mungkin daerah lain bisa diangkat. Kenapa budaya Tolikara kita diangkat? Pernah sampai ke Berlin juga, pernah ke Jakarta. Ya, mereka bikin apa kita lihat bersama. Dan dulu memang kami begitu, jadi yang penonton kita saksikan bersama. Mereka bikin bagaimana, kita lihat. Memang orang tua kami dulu memang begitu. Itu bukan jerigen, itu dulu memang mereka minum memang pakai itu. Ya, itu mereka sudah mulai sewa karena mereka kasih minum dengan pakai air itu. Mari kita tepuk tangan. Ya, budaya kami tidak bisa tinggalkan, kita harus diangkat karena kita keluar dari situ. Ya, karena itu bisa berlaku 4 batu. Tapi bisa jadi dia bisa belah. Itu namanya kampak batu. Memang dulu orang tua kami memang begitu. Tidak korek, tidak tanpa korek. Ya, suatu mungkin acara adat, atau mungkin acara nikah, mungkin acara-acara apa. Orang tua kami dulu memang begitu. Ya, terima kasih dan tepuk tangan terakhir. Yang terakhir kita saksikan bersama distrik Ugi. Distrik Ugi. Distrik Ugi. Mari kita tepuk tangan. Kalau tidak tepuk tangan berarti tidak seni. Kalau kita hidup di seni, supaya kita harus tepuk tangan. Supaya kita harus berubah, menciptakan sesuatu supaya ada perubahan-perubahan. Kalau tidak bisa menciptakan sesuatu berarti kami tidak bisa. Yang tarian-tarian setiap distrik, salah satu semua jadi kampung, semua dansa masuk di lapangan sini. Ya, terima kasih. Terus, yang tari-tarian yang lain, kondaga semua bergerak, kondaga. Tari-tarian tidak boleh siapapun, kamera kamu potong dulu. Nanti besok jam 8 akan perlombaan distrik masing-masing akan perlombaan. Nanti ada tim juri akan nilai yang bagus. Kami akan bina dari dinas pariwisata, kami akan bina. Mungkin ada undangan masuk dari provinsi Papua maupun di mana mancanegara kami akan bawa.
Karubaga, gabung. Distrik Karubaga, distrik Kondaga, Wenang, semua gabung jadi satu. Ya, distrik Kondaga gabung. Nombor dua ini. Salah makan. Ya, gabung di sini. Ya. Ya, sudah di sini sudah gabung. Kita sudah mendapat pindangan. Ya. Nombor 6. Ini dah belum nak apa nombor dia. Dia mungkin nak kedua lagi. Ini sudah ada dalam program. Program kita ada, program KDR. Jadi ini dijalankan. Saya percayakan Pak Wakil untuk menjalankan melaksanakan. Jadi saya secara khusus sampaikan Pak Wakil untuk menangani secara serius stasi satu untuk melakukan festival setiap tahun. Pak, ini kenapa sangat berdekatan dengan Ambassador pemerintah itu melaksanakan hari ini? Ya, rasanya memang itu tepat sebenarnya. Karena 17-an adalah memperingatkan warga Indonesia untuk bagaimana mengingat kembali Hari Soekarno itu. Dalam hal ini, kesempatan ini dalam rangka memuliakan kita melaksanakan festival budaya Tolikara. Sehingga 17 hari ini bisa meramaikan, lebih ramai dari yang tahun-tahun sebelumnya. Tapi ini program memang bukan hanya kali ini, tetapi kami sudah tetapkan dalam program kami bahwa setiap bulan Agustus tanggal 4 sampai 6 atau sekian itu sudah kalender tetap untuk melaksanakan festival budaya. Ini dalam undangan ini kan harusnya ada barang besar ada. Ini beliau tidak ada. Ini mengurangi semangat atau ada pesan yang mau disampaikan? Oh iya, jadi sebenarnya yang pertama kita sebenarnya apa? Ini harus dilaksanakan sebenarnya itu tanggal 4 sampai 6 Agustus yang lalu. Tetapi waktu tertunda
sampai akhirnya satu yang lain hal persiapan kami sehingga tertunda sampai terjadi pada pas tanggal bertepatan dengan tanggal 14-15 seperti ini. Nah, termasuk kami punya tamu dari luar negeri, para wisatawan sudah datang. Itu tapi tanggal 4 kemarin itu sudah datang, sudah tiba sampai di Papua, sampai di Wamena kembali karena kita belum melaksanakan itu. Jadwal pelaksanaan setiap tahun ini sudah sampai di Eropa sudah tahu, orang di Jerman sana di beberapa daerah negara yang wisatawan mereka sudah tahu jadwal kita. Hanya tahun ini ya sedikit ada berhalangan dengan satu dengan lain hal, terutama agenda nasional pemilu. Sehingga itu menjadi alasan untuk tertunda. Tapi kami berharap, kami yakin ke depan, tahun depan akan lebih sesuai dengan jadwal kalender kerja kita. Itu setiap tanggal 4 sampai 6 atau itu tetap event festival budaya Tolikara. Itu menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Papua di mana beliau memberikan perhatian dalam sambutan dan selanjutnya pesan kita untuk ini menjadi satu perhatian pemerintah provinsi dalam menampilkan pada saat event persiapan 2016, PON 2016, persiapan PON 2016 dan 2020 itu kami akan betul-betul menyiapkan festival Tolikara. Jadi seperti penampilan budaya-budaya tadi, kemudian para layang, kami sudah siap komitmen sebelum tiba waktu barang 5 atau ya 5 sampai 3 sampai 5 kita siapkan anak Tolikara untuk menjadi para layang yang ikut bertanding pada event-event itu. Sudah. Kami siap bantu dan kebetulan sekarang ini ada 2 orang anak di sini. Dia punya ini yang tadi kita saksikan bahwa dia bisa berpakai KTK, dia pakai KTK untuk turun dari para itu bukti. Jadi ke depan kita kembangkan itu memang budaya, jadi kami akan kembangkan model pakai KTK. Tapi kegiatan kemarin kami tadi sedikit bicara yang baru. Tapi kami mereka senang sekali semangat mobilisasi. Pemerintah mereka dapat meningkatkan kegiatan festival budaya mereka angkat. Kami melihat mereka sudah keluar akhirnya membawa nama Papua di wilayah ini dari Tolikara walaupun beberapa depan tapi mereka berani buat untuk di daerah. Itu yang kami rasa bangga. Kenapa ada pesan yang sementara kami lihat ini kami akan lakukan mendorong putra-putri Papua, mereka akan mereka akan tampil seperti mewakili Papua, bahkan juga seluruh kabupaten Gunung akan mereka akan tampil. Jadi kami rasa kami akan lakukan pembinaan para kabupaten negara. Berkaitan dengan budaya. Kalau tadi kami lihat budaya sendiri, saya orang musik juga dan budayanya sudah bagus, tapi tinggal pembinaannya baru pertama tapi sudah bagus. Sehingga harapan kami bupati dan dinas yang terkait mereka akan bina dan kami yakin PON 2016 mereka akan meraih hasil yang terbaik.